Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jiwaku dan harta hilang harganya. Salam Patunggilan, salam sehat untuk kita semua. Saya Pendeta Yuedi Kumarianto yang melayani di GKJW Jemaat Ngoro. Jemaat Ngoro adalah jemaat awal di mana orang-orang dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui seorang sinter Blandong yang bernama Konrad Lauren Collins yang datang di Ngoro pada saat itu sekitar tahun 1830-an. Kemudian ia datang sebagai tuan tanah. Karena keberadaan beliau itulah ada orang datang untuk berguru yang terkenal dengan istilah ngelmu Kristen. Dari situlah kemudian jemaat Ngoro boleh berkembang dengan segala dinamikanya. Itulah jemaat Ngoro, jemaat mula-mula, dan bersyukur hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan pelayanan ibadah perjamuan kudus, ibadah Jumat Agung, di mana jemaat Ngoro dipercaya untuk melayani saudara-saudara kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam Patunggilan, salam sehat. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Jemaat yang terkasih, selamat membangun ibadah Jumat Agung bersama dengan perjamuan kudus Paskah pada hari ini yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Majelis GKJW Jemaat Ngoro dan Pendeta Yuedi Kumarianto. Perlu kami sampaikan bahwa ibadah perjamuan kudus Paskah ini menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Jumat Agung bersama dengan perjamuan kudus Paskah saat ini kita mulai dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 169 bait pertama dan ketiga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jiwaku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota dunia yang pedih menjadi keagunganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengambil saat teduh.
ibadah Jumat Agung dan perjamuan Kudus Paskah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Jumat Agung dan perjamuan Kudus Paskah kali ini yaitu kepatuhan dan kerendahan hati menghasilkan ketenangan dan persatuan. Atas tema ini marilah kita sambut dengan kita bersama-sama menyanyikan dari pujian Kidung Jemaat nomor 160 bait yang pertama, Sang Anak Domba yang Kudus. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keruh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota, berkata ku setia. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan 30 yang pembacaannya akan disampaikan oleh majelis jemaat. Disilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Namun sebelumnya kita mendengarkan bersama-sama pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama dengan Bapak Pendeta Yuedi Kumarianto menjadi berkat bagi kami semua jemaat GKJW. Terangilah hati kami dan berilah kami kekuatan. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan menjadikan kami berbuah dan bertumbuh menjalani kehidupan iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berserah. Demikianlah permohonan doa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan terambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 30, demikian firman-Nya. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani.
Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis tetap tertulis.' Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.' Kemudian katanya kepada muridnya, 'Inilah ibumu.' Dan sejak saat itu muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, 'Aku haus.' Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, 'Sudah selesai.' Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tema renungan Jumat Agung ini adalah pekerjaan hina yang menjadi berkat bagi semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang kita jumpai seorang pejabat atau seorang yang punya kedudukan tinggi melakukan pekerjaan yang dianggap hina, pekerjaan yang dianggap rendah. Ya, misalnya sebagai tukang kebun, misalnya lagi adalah seorang penyapu jalanan, pastilah mereka tidak akan mau. Kalaupun mereka mau melaksanakan pekerjaan yang hina itu, mungkin dilakukan karena terpaksa atau mendapatkan hukuman.
Ya misalnya terpaksa menyapu karena ya berkaitan dengan protokol kesehatan yang tidak dipatuhi, sehingga harus menyapu jalanan. Dan pekerjaan itu pun hanya dilakukan untuk sementara, bukan menjadi pekerjaan yang sehari-hari yang dilakukan. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dianggap rendah. Karena itu tidak heran saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanyai anak cucu kita, ketika kita bertanya, "Hei anakku, apa cita-citamu?" Pasti mereka tidak akan menjawab dengan, "Oh saya nanti ingin jadi penyapu jalanan. Oh saya nanti akan menjadi pemulung." Pasti tidak akan memilih itu. Mereka pasti akan menjawab, "Saya ingin menjadi dokter, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, dan lain sebagainya." Karena pekerjaan itu dianggap mulia, pekerjaan yang terhormat, bahkan mengangkat harga diri dan keluarga. Nah ini soal pekerjaan saudaraku. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hayati dalam perspektif iman Kristiani, bahwa pekerjaan apapun pekerjaannya kalau dilakukan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, bisa menjadi berkat. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun mengatakan di dalam Matius 20 ayat 26, dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, maka hendaklah menjadi pelayan." Bukankah pelayan itu adalah pekerjaan yang dianggap rendah? Pekerjaan yang dianggap hina. Maka jarang mereka menjadi pelayan. Tapi di hadapan Tuhan Yesus Kristus, pelayan itu adalah pekerjaan hina namun mulia. Bahkan ia pun menegaskan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Apalagi ini hamba saudaraku. Pasti menjadi pekerjaan yang tidak baik, yang kotor dan hina. Nah kalau itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan Jumat Agung, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, kalau kita rasakan dan kita hayati, bukankah itu pekerjaan ataupun sesuatu pelayanan yang hina? Artinya bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus karena pelayanannya, karena pekerjaannya itu menjadi sesuatu yang hina dan rendah. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan sebagai hamba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini juga berarti ia melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh hina, tidak terpikirkan oleh manusia yang dikasihinya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia melakukan pekerjaan itu bukan karena ia melanggar, bukan karena ia berdosa, tetapi ia tidak mempertahankan kemuliaannya. Ia mengosongkan diri, ia rela menjadi hamba. Demikian dikatakan dalam kitab Kolose. Kata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih jauh lagi kalau kita menghayati dari awal, untuk melakukan pekerjaan yang hina, ia pun harus menerima cercaan, menerima siksaan, menerima hinaan. Sampai-sampai ketika ia mati, ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Mengapa pekerjaan ini? Mengapa Allah meninggalkan kami? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membalikkan situasi kalau kuasanya? Tidak, saudaraku. Ia tidak melakukan itu karena ia mau setia melakukan pekerjaan hina. Bahkan kematiannya di kayu salib
ada di area di Golgota. Bukankah Golgota itu adalah simbol tempat yang terhina, menakutkan, tempat yang lambang penyiksaan. Lebih lagi ia dijajarkan dengan 2 orang penjahat. Sehingga penjahat bukanlah pekerjaan yang hina, bukan. Yesus sungguh-sungguh terhinakan, tapi ia terima, saudara. Semata kenapa ia lakukan? Secara iman Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ia yang terhinakan ternyata melakukan perkara besar, mau mengampuni dosa-dosa umatnya. Mau mengampuni saudara dan saya. Mau mengampuni para penjahat yang mau bertobat. Sehingga ada perubahan baru karena pekerjaan yang hina itu. Karena pekerjaan sebagai hamba, pekerjaan yang dianggap kotor, tapi ada perkara besar yang terjadi dalam peristiwa penyaliban yang kita peringati dengan Jumat Agung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita melakukan pekerjaan yang hina itu, ia mengatakan sudah selesai. Nah, apa artinya, saudara? Jadi pekerjaan besar yang hina itu, pekerjaan yang dicerca oleh banyak orang itu, ternyata menyelesaikan perkara yang menjadi beban manusia. Ia rela menyelesaikan pekerjaan itu dengan dihinakan. Dan itu berarti, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan besar melalui pekerjaan hina itu untuk saudara dan saya, untuk manusia, supaya hidup kudus, supaya diperbarui, supaya sungguh-sungguh menjadi suatu yang besar yang terjadi dalam hidup manusia. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah. Dia yang benar dijadikan salah karena pekerjaan hina. Bahkan, saudaraku, kita tahu kenapa disalib. Ada suara dari orang-orang Yahudi, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Barabas yang salah menjadi benar, dibebaskan. Tapi Yesus yang benar disalahkan, mau menanggung hukuman yang hina itu. Itu semata-mata karena kasihnya. Itu semata-mata karena cintanya kepada saudara dan saya. Hanya persoalannya, saudaraku, bagaimana saudara dan saudara. Apakah kita sebagai gereja secara komunitas, secara pribadi menanggapi kasih Tuhan ini dengan sudah melaksanakan pembaruan hidup baru? Bukankah yang dilakukan Tuhan yang hina sudah menjadi berkat bagi saya dan saudara, menjadi berkat bagi semua? Karena tugas gereja selanjutnya tidak hanya berhenti memperingati, menghayati Jumat Agung. Kata lakukanlah pekerjaan yang bisa dianggap hina tapi menjadi berkat. Gereja masih membuka diri. Gereja masih terpanggil untuk melakukan pekerjaan itu, supaya gereja ini benar-benar menjadi berkat. Bukankah tema kerja GKJW juga menjadi berkat bagi semua? Sehingga pekerjaan hina, ya jangan gengsi. Pekerjaan ini tidak mempertahankan gengsi, mungkin juga tidak mempertahankan wibawa, tapi justru kewibawaannya itu karena pekerjaan hina yang menjadi berkat. Kata marilah di tengah-tengah kita menghayati, memperingati ibadah Jumat Agung ini, kita ditantang bersama untuk mau dan bersedia melakukan pekerjaan walaupun dianggap hina, dianggap rendah. Tapi kalau itu menjadi berkat,
mengapa tidak kita lakukan? Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting bagi kita semua. Sebab di hari ini Tuhan Yesus Kristus telah rela mati demi kehidupan kita, demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, Dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu semua tak lain dan tak bukan karena kita menderita dosa itu. Kita jatuh dalam dosa, sehingga dosa kitalah yang ditanggungnya dengan kematian di kayu salib. Maka saat ini kita gereja Tuhan akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus yang demikian. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Kata saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus ini, marilah kita sambut dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat 170 bait yang pertama dan ketiga. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih.
Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Saudara-saudara, saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima anugerah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan Kudus Paskah. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Marilah kita pujikan dari Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, marilah kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Layanilah saudara-saudaramu. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu dan pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku.
terimalah. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Layanilah saudara-saudaramu. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Inilah darahku yang tercurah bagimu. Sekarang minumlah. Saudara, perjamuan kudus kita saat ini telah selesai. Kini marilah kita menjalani hidup dengan firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur melalui persembahan syukur pada ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita dasari ucap syukur kita dari kebenaran firman Tuhan, Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Ibrani 9 ayat yang 14, seperti ini bunyinya.
Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita barengi ucap syukur kita dari Kidung Jemaat 174B bait yang pertama. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku cerip karena iman, dan aku bahagia tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami, menyertai dalam ibadah ini, sehingga boleh terlaksana sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kami bersyukur Kau mampukan kami untuk memberikan persembahan bagi gereja Tuhan. Ialah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, boleh berguna bagi pewartaan Injil Tuhan. Kami juga berdoa bagi apa yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati. Saat ini pula kami juga berdoa dan mohon pertolongan-Mu atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tim gugus tugas COVID-19 dan juga para tenaga medis dalam rangka bersama-sama untuk berupaya mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Tolonglah ya Tuhan, biarlah dengan upaya ini pandemi COVID akan segera berakhir. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya. Kiranya Tuhan menolong menyertai mereka dalam melaksanakan tugas panggilan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat atau warga negara Indonesia ini. Karena Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan jauhkanlah mereka dari segala perkara yang mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Biarlah negara ini makin hari makin jaya dan dapat mengatasi segala yang terjadi di negeri ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-Mu, gereja Tuhan di muka bumi ini, di Indonesia, termasuk juga di lingkup Gereja Kristen Jaiwetan, baik yang ada di majelis jemaat, majelis daerah, maupun majelis agung. Berikanlah mereka hikmat, sehingga pelayanan di lingkup gereja ini Engkau kuatkan dalam mewartakan Injil Tuhan. Terlebih lagi dalam memperingati Jumat Agung, yang mana karya agung sungguh besar untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga gereja terpanggil untuk mewartakan cinta Tuhan itu. Bapa, demikian juga kami serahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan jemaat, pergumulan para pelayan-Mu. Kiranya Tuhan tolong. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan.
Jika ada yang lupa, Tuhan mengingatkan. Terima kasih ya Tuhan. Karena doa kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, Ia akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami bersama, dan memampukan kita untuk menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kitab pujikan dari Kidung Jemaat 183 bait yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang kerang merindukan di ufuk timur pagi meredah. Terimalah berkat dari Tuhan yang demikian. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, saat ini dan selama
selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala